Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang teori belajar dari Lev Vygotsky. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Rini Intan, yang kedua ada Tiara Rahmat, dan yang ketiga ada Nur Hakiki. Oke, untuk yang pertama yaitu ada sedikit biografi dari Lev Vygotsky. Nah, di sini Vygotsky adalah seorang sarjana hukum tamat dari Universitas Moskow pada tahun 17. Beliau melanjutkan studi dalam bidang filsafat, psikologi, dan sastra pada Fakultas Psikologi Universitas Moskow dan menyelesaikan studinya pada tahun 1925 dengan judul disertasi yaitu The Psychology of Art. Nah, Vygotsky wafat pada tahun 1934. Nah, di sini Vygotsky menekankan pentingnya memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran. Lingkungan sekitar siswa meliputi orang-orang, kebudayaan, termasuk pengalaman dalam lingkungan tersebut. Vygotsky juga berpendapat bahwa proses belajar akan terjadi secara efisien dan efektif apabila anak belajar secara kooperatif dengan anak-anak lainnya dalam suasana dan lingkungan yang mendukung atau suportif dan dalam bimbingan seseorang yang lebih mampu atau bisa disebut guru atau orang dewasa. Selanjutnya yaitu perkembangan intelektual siswa. Dan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan intelektual siswa dapat dipahami hanya dalam bentuk konteks budaya dan sejarah pengalaman siswa, menurut Van der dan Valsiner. Nah, yang kedua yaitu perkembangan intelektual bergantung pada sistem tanda atau sistem setiap individu selalu berkembang. Vygotsky pernah mengungkapkan bahwa seorang anak yang sekarang harus dibimbing dalam melakukan suatu hal akan dapat dia lakukan sendiri di hari esok. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah apabila seorang anak masih membutuhkan bantuan dalam melakukan suatu hal, bukan berarti dia akan terus-menerus membutuhkan bantuan itu untuk selamanya. Tetapi suatu hari nanti dia akan bisa melakukan suatu hal itu dengan kemampuannya sendiri. Nah, untuk mengembangkan kapasitas kemampuan siswa dibutuhkan interaksi guru dan siswa sesuai level pengetahuan siswa. Nah, apabila interaksi di atas level pengetahuan siswa, maka siswa akan sulit untuk mengikuti. Sedangkan apabila terlalu mudah bagi siswa, siswa akan malas untuk mengikuti. Nah, maka dari itu ada wilayah yang disebut dengan ZPD atau Zona of Proximal Development. Nah, ZPD ini merupakan istilah dari Vygotsky untuk serangkaian tugas yang sulit dikuasai anak secara mandiri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang lain seperti guru atau teman sebaya yang mampu dan lebih paham. Nah, pada gambar di samping dipaparkan lingkaran ZPD. Di tengah lingkaran yang berwarna biru itu adalah suatu hal yang sudah dikuasai siswa. Lalu pada lingkaran yang berada di tengah merupakan wilayah ZPD, di mana pada wilayah itu guru meyakini bahwa siswa dapat melakukan hal tersebut dengan diberikan bantuan atau support. Dan lingkaran yang terluar, yang terakhir itu adalah wilayah di luar kemampuan siswa pada level tertentu. Guru dalam memberikan tutorial, support, ataupun bimbingan harus menyesuaikan dengan peningkatan kemampuan yang dialami siswa. Nah, tutorial, support, atau bimbingan tersebut yang diberikan oleh guru itu atau orang yang lebih ahli disebut dengan scaffolding. Nah, setiap kemampuan siswa yang bertambah, maka supportnya akan semakin dikurangi atau ditingkatkan level kesulitannya sedikit demi sedikit, namun harus tetap pada wilayah ZPD agar kemampuan siswa ini semakin lama semakin berkembang. Jadi tidak berhenti di tempat saja. Nah, apabila scaffolding ini tidak ditingkatkan, maka lama-kelamaan siswa akan merasa bosan dengan apa yang diajarkan. Karena apa? Karena siswa itu diajari sesuatu yang sudah ia kuasai. Tetapi juga tidak boleh mengajarkan terlalu sulit juga, karena akan memicu stres siswa karena siswa merasa kesulitan sehingga tidak dapat memecahkan setiap masalahnya. Nah, dalam pengajaran guru itu harus memperhatikan hal apa yang sudah dikuasai murid sehingga guru tahu apa yang akan diajarkan untuk siswa, seperti pada gambar sebelah kanan atas, yaitu tengah-tengah dari upper limit dan lower limit itu apa gitu. Kan ZPD-nya di situ.
di mana siswa masih belum mahir melakukannya dan butuh bantuan dalam melakukan suatu hal tersebut, sehingga dia akan meningkatkan kemampuan atau pengetahuannya. Menurut Vygotsky, bahasa memegang peranan penting. Anak menggunakan bahasa tidak hanya untuk berkomunikasi, melainkan juga untuk membantu mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Bahasa pada hakikatnya adalah ucapan pikiran dan perasaan manusia secara teratur. Dengan demikian, melalui bahasa, orang dapat bertegur sapa, saling bertukar pikiran, dan lain sebagainya. Nah, dalam kegiatan scaffolding, guru diharapkan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa, agar siswa dapat menangkap dengan cepat yang telah diajarkan guru. Selanjutnya ada rancangan pembelajaran konstruktivisme berdasarkan teori Vygotsky. Yang pertama ada identifikasi knowledge dan miskonsepsi. Identifikasi awal terhadap gagasan intuitif yang mereka miliki terhadap lingkungan dijaring untuk mengetahui kemungkinan akan munculnya miskonsepsi yang menghinggapi struktur kognitif siswa, dan identifikasi ini dilakukan dengan cara tes awal dan interview. Yang kedua ada penyusunan program pembelajaran, yaitu program pembelajaran dijabarkan dalam bentuk satuan pelajaran. Yang ketiga ada orientasi dan eksitasi, yaitu situasi pembelajaran yang konduktif dan mengasyikan. Dan itu sangat perlu diperhatikan pada awal pembelajaran untuk membangkitkan minat mereka terhadap topik yang akan dibahas nantinya, di mana siswa itu dituntut agar mau mengemukakan gagasan intuitifnya sebanyak mungkin. Dengan gagasan tersebut, melalui diskusi, menulis, ilustrasi, gambar, dan sebagainya, gagasan tersebut kemudian dipertimbangkan bersama suasana pembelajaran yang dibuat santai dan tidak menakutkan, dengan tujuan agar siswa tidak khawatir dan dicemooh dan ditertawakan bila gagasan tersebut salah. Yang keempat ada refleksi. Dalam tahap ini berbagai macam gagasan-gagasan yang bersifat miskonsepsi akan muncul pada tahap orientasi dan eksitasi yang direfleksikan dengan miskonsepsi yang telah dijaring pada tahap awal. Miskonsepsi ini diklasifikasi berdasarkan tingkat kesalahan dan kekonsistenannya untuk memudahkan merestrukturisasinya. Yang kelima ada restrukturisasi ide yang berupa tantangan, di mana siswa akan diberikan pertanyaan-pertanyaan tentang gejala yang kemudian dapat diperagakan atau diselidiki dalam sebuah praktikum. Mereka diminta untuk meramalkan hasil percobaan dan berikan sebuah alasan atau hipotesisnya. Selanjutnya ada konflik kognitif. Dalam diskusi kelas, siswa akan dapat melihat sendiri apakah hipotesis yang mereka lakukan itu benar atau salah. Sehingga dengan ini mereka didorong untuk menguji keyakinan dengan melakukan sebuah percobaan. Bila ramalan mereka melesat, mereka akan mengalami konflik kognitif dan mulai tidak puas dengan gagasannya. Kemudian mereka didorong untuk memikirkan penjelasan paling sederhana yang dapat menekan sebanyak mungkin gejala yang telah mereka lihat. Usaha untuk mencari penjelasan ini dilakukan dengan diskusi dengan teman atau guru yang pada kapasitasnya sebagai fasilitator dan mediator. Membangun ulang kerangka konseptual, di mana siswa akan dituntut untuk menemukan sendiri bahwa konsep-konsep itu baru dan memiliki keunggulan dari gagasan yang lama. Selanjutnya ada aplikasi, di mana hal tersebut dapat meyakinkan siswa akan manfaat untuk beralih konsepsi dari miskonsepsi menuju konsepsi ilmiah. Dengan menerapkan konsep ilmiah tersebut dalam berbagai macam situasi untuk memecahkan sebuah masalah. Yang terakhir ada review yang dilakukan untuk meninjau keberhasilan strategi pembelajaran yang telah berlangsung dalam upaya mereduksi miskonsepsi yang muncul pada awal pembelajaran dan direvisi terhadap strategi pembelajaran yang dapat dipakai nantinya. Implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran. Yang pertama, proses belajar yang diberikan oleh guru harus sesuai dengan tingkat perkembangan potensi siswa, di mana siswa seharusnya diberikan tugas yang dapat membantu mereka untuk mencapai tingkat perkembangan potensialnya. Yang kedua, Vygotsky mempromosikan penggunaan pembelajaran yang saling kolaboratif dan kooperatif, di mana siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi dalam memecahkan masalah yang efektif dalam masing-masing disiplin mereka. Yang ketiga ada pendekatan scaffolding, di mana guru akan memberikan bantuan atau dukungan yang tepat pada awalnya, seperti memberikan petunjuk atau contoh dan kemudian secara bertahap mengurangi bantuan tersebut seiring dengan meningkatnya kemampuan siswa tersebut. Yang keempat ada discuss berbagai masalah, di mana guru memperkenalkan masalah matematika yang menarik dan relevan bagi siswa, kemudian memfasilitasi diskusi mereka untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berbasis permainan. Permainan tersebut dapat dirancang untuk memicu interaksi antara siswa dengan membentuk kelompok kerja dan mengeksplorasi konsep matematika secara bersama. Melalui permainan, siswa itu dapat belajar dari satu sama lain dan memperluas pemahaman mereka tentang materi yang akan diajarkan. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan teori Vygotsky dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ini, setelah guru memberikan sebuah kasus, misal contoh-contoh, siswa mengamati, membandingkan, dan mengenalkan karakteristik dan berusaha menyerap berbagai informasi yang terkandung dalam kasus tersebut untuk digunakan untuk
dalam peroleh kesimpulan. Ini merupakan bagian kegiatan yang penting dalam pembelajaran matematika karena beracuan dengan konstruktivisme tersebut. Melalui pengamatan pada kasus-kasus tersebut, siswa memperoleh pengalaman yang diserap di benak siswa. Dengan demikian terjadinya aktivitas siswa dalam mengkonstruksi. Contohnya, ketika kita mengamati berapa bangunan antara kubus, balok, kerucut, limas, dan prisma, maka berikan jawaban pada titik tersebut. Di sini dapat banyak pertanyaan sehingga siswa akan mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri dan mengidentifikasi atau mengeksplornya. Contoh kedua yaitu tentukan nilai dari A plus B plus C plus D plus E plus E plus F, di mana dapat 4 segitiga. Siswa akan mencari dan mengkonstruktivisme. Di sini ada scaffolding yang bisa kita terapkan sebagai guru mengenai jumlah 3 sudut segitiga dan konsep sudut belakang dan sebagainya. Sehingga dengan kedua contoh ini siswa dapat membangun pengetahuan mereka sendiri yaitu berupa konstruktivisme, yaitu teori Vygotsky. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan. Persamaan Vygotsky dan Piaget. Di dalam persamaannya terdapat perkembangan kognitif, yaitu sama-sama memusatkan perhatian pada perkembangan kognitif anak. Ada sama-sama mengenai konstruktivisme, di mana mereka percaya bahwa anak-anak membangun pengetahuan mereka melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Dan terakhir ada pentingnya konteks sosial. Mereka sama-sama mengakui pentingnya lingkungan sosial dalam pembentukan pemikiran anak-anak. Selanjutnya ada perbedaan mengenai Vygotsky dan Piaget. Yaitu pertama adalah konstruktivisme yang dipakai Vygotsky ini konstruk sosial dan Piaget adalah konstruk kognitif. Kenapa? Karena Vygotsky lebih menekankan peran interaksi sosial dalam pembentukan pemikiran dan perilaku anak. Menurut Vygotsky, belajar terjadi melalui interaksi dengan orang lain dan budaya di sekitar. Untuk Piaget, fokus pada perkembangan individu pada tahap-tahap kognitif yang dialami oleh anak yang disebut dengan tahap-tahap perkembangan kognitif. Dan selanjutnya ada konsep tahap perkembangan. Untuk Vygotsky sendiri yaitu menekan zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu perbedaan antara apa yang seorang anak dapat lakukan sendiri dan apa yang dapat mereka lakukan dengan bantuan seorang yang lebih kompeten. Untuk Piaget, fokus pada perkembangan individual dan tahap-tahap kognitif yang dialami oleh anak yang disebut dengan tahap perkembangan kognitif. Untuk proses kuncinya, perbedaannya yaitu Vygotsky perkembangan proksimal, bahasa, dialog, dan alat budayaan. Untuk Piaget ada skema, asimilasi, akomodasi, operasi, konservasi, klasifikasi, hipotesis dari pengenalan deduktif. Yang keempat ada pandangan tentang pendidikan. Untuk Vygotsky, pendidikan memainkan peran utama dalam membantu anak-anak belajar dan menjadi alat kebudayaan. Untuk Piaget, pendidikan hanya memperbaiki keterampilan kognitif anak yang telah muncul. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir mengenai implikasi guru dalam perbedaan. Menurut Vygotsky, guru adalah fasilitator dan pembimbing, bukan sebagai pengarah. Ini membuktikan bahwa terdapat banyak kesempatan untuk anak-anak belajar dengan guru dan lebih muncul keterampilan yang muncul. Dan untuk Piaget sendiri juga melibatkan guru sebagai fasilitator dan pembimbing, tapi bukan sebagai pengarah, pengembangan dukungan untuk anak-anak. Namun mereka melakukan bereksplorasi dengan dunia mereka dan pengetahuan yang belum mereka ketahui. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Di sini yang pertama kelebihan yaitu pada saat proses belajar berlangsung, siswa diharapkan mampu untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, siswa diharapkan dapat terlibat aktif secara langsung ketika mengembangkan pengetahuan baru agar siswa lebih paham dan dapat menerapkannya dalam semua situasi. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat terlibat aktif agar siswa dapat mengingat konsep lebih lama. Yang keempat yaitu siswa dapat memperoleh pengetahuan baru melalui interaksi dengan teman dan guru sehingga nantinya siswa akan memahami keadaan lingkungan sosialnya. Yang kelima, siswa diharapkan dapat terlibat secara berkelanjutan. Untuk yang kekurangan, yang pertama, cakupan makna yang dipelajari lebih luas dan sulit dipahami. Yang kedua, peran guru sebagai pendidik kurang mendukung. Yang ketiga, perlu dukungan dan sumber daya memadai. Yang keempat, kurang cocok untuk pembelajaran individual. Dan yang terakhir yaitu memerlukan waktu yang lebih lama.